Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwasiu dengan NIM Stambuk H071181007 dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar kriptografi dan matematika untuk kriptografi. Yang pertama adalah pengantar kriptografi. Kriptografi itu sendiri merupakan ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan atau message dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Kata kriptografi berasal dari kata Yunani yaitu kriptos yang artinya tersembunyi dan grafein yang artinya menulis. Algoritma kriptografi modern terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, algoritma simetris merupakan algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsinya. Aplikasi ini digunakan beberapa algoritma, yaitu DES, AES, International Data Encryption Algoritma, A5, dan RC4. Yang kedua adalah algoritma asimetris. Algoritma asimetris adalah pasangan kunci kriptografi yang salah satunya digunakan untuk proses enskripsi dan satu lagi deskripsi. Yang ketiga adalah algoritma hibrida. Algoritma hibrida adalah algoritma yang memanfaatkan 2 tingkatan kunci, yaitu kunci rahasia atau simetri yang disebut juga session key atau kunci sesi untuk enskripsi data, dan pasangan kunci rahasia adalah kunci publik untuk pemberian tanda tangan digital serta melindungi kunci simetris. Selanjutnya, algoritma kriptografi yang beroperasi dalam mode byte. Yang pertama adalah chip peraliran. Algoritma kriptografi yang beroperasi pada plain text atau ciphertext dalam bentuk byte tunggal, yang dalam hal ini rangkaian-rangkaian byte-nya dienskripsikan atau dideskripsikan byte per byte. Stream cipher atau stream encryption merupakan suatu teknik enskripsi data dengan cara melakukan transformasi dari tiap bit terpisah berdasarkan posisi tiap bit aliran data yang biasanya dikendalikan menggunakan operasi XOR. Yang kedua adalah shifter block. Block shifter adalah algoritma kriptografi beroperasi pada plain text atau ciphertext dalam bentuk blok byte, yang dalam hal ini rangkaian byte-nya dibagi menjadi blok-blok byte yang panjangnya sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya panjang blok adalah 64 byte, maka algoritma enskripsi memperlakukan 8 karakter setiap kali penyandian. 1 karakter sama dengan 8 byte dalam pengkodean ASCII. Selanjutnya, materi tentang matematika untuk kriptografi. Yang pertama-tama adalah penjelasan tentang fungsi. Misalkan A dan B himpunan, maka relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka artinya F memetakan A ke B. A disebut juga daerah asal domain dari F, dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Selanjutnya adalah fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu atau fungsi injektif dikatakan apabila tidak ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Contohnya yaitu relasi F sama dengan himpunan 1, W, 2, U, 3, V dari A sama dengan himpunan 1, 2, 3 ke B sama dengan himpunan U, V, W, X adalah fungsi satu-satu. Yang kedua adalah fungsi pada. Fungsi pada atau surjektif dikatakan apabila jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan lebih dari 1 elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Contohnya yaitu relasi F sama dengan himpunan 1, W, 2, U, 3, V dari A sama dengan himpunan 1, 2, 3 ke B sama dengan U, V, W. Merupakan fungsi pada karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Selanjutnya adalah fungsi berkoresponden satu-satu atau bijeksi. Dikatakan jika ia fungsi satu-satu dan juga fungsi pada atau onto. Contohnya yaitu relasi F sama dengan himpunan 1, U, 2, W, 3, V dari A sama dengan himpunan 1, 2, 3 ke B sama dengan himpunan U, V, W adalah fungsi yang berkoresponden satu-satu, karena F adalah fungsi satu-satu maupun fungsi pada. Selanjutnya adalah inverse dari fungsi.
relasi, contohnya yaitu relasi F sama dengan himpunan 1, U, 2, W, 3, V dari A 1, 2, 3 ke B, U, V, W adalah fungsi berkoresponden 1, 1. Sedangkan balikan fungsi F-nya adalah F inverse sama dengan himpunan U, 1, W, 2, V, 3. Selanjutnya penjelasan tentang kombinasional. Yang pertama adalah permutasi. Dikatakan permutasi jika urutan berbeda dari pengaturan objek. Permutasi dari n objek adalah n kali n kurang 1 kali n kurang 2 sampai kali 2 kali 1 sama dengan n faktorial. Permutasi R dari P objek yaitu P kali NR sama dengan n faktorial bagi n kurang R faktorial. Yang selanjutnya adalah kombinasi. Dikatakan kombinasi jika urutan berbeda dari pengaturan objek dengan urutan kemunculan diabaikan. Contohnya, A, B, C sama dengan B, A, C sama dengan C, A, B. Adapun kombinasi R dari P objeknya yaitu C kali NR sama dengan N faktorial bagi R faktorial kali N kurang R faktorial. Berikutnya penjelasan tentang teori informasi. Pertama adalah entropi. Dikatakan entropi karena ukuran yang menyatakan jumlah informasi dalam pesan menggunakan satuan bit dengan rumus Hx sama dengan min sigma n sampai i sama dengan 1 pi log 2 kali pi, di mana x sama dengan pesan, n sama dengan jumlah simbol berbeda, pi sama dengan peluang kemunculan ki. Contohnya yaitu x sama dengan AA, BB, CB, DB, di mana n-nya 4 yaitu ABCD, di mana peluang terambilnya A yaitu 2/8, PB-nya 4/8, PC-nya 1/8, dan PD-nya 1/8. Kemudian dikali masuk hingga menghasilkan entropi 1,75. Selanjutnya penjelasan tentang teori bilangan. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat, A tidak sama dengan 0, artinya A habis membagi B atau A divides B. Jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga menjadi B sama dengan AC. Dinotasikan menjadi A membagi B jika B sama dengan AC, C elemen Z dan A tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu 4/12 bilangan bulat karena 12 bagi 4 sama dengan 3 atau 12 sama dengan 4 kali 3. Tetapi 4 bagi 13 bukan bilangan bulat karena 13 bagi 4 sama dengan 3,25. Selanjutnya adalah teorema Euklidan. Teorema satunya menyatakan misalkan M dan N bilangan bulat N lebih dari 0, jika M membagi dengan N maka terdapat bilangan bulat unik Q, quotient, dan R remainder. Sedemikian sehingga menjadi M sama dengan N kali Q tambah R. Dengan syarat R kurang dari N sampai lebih sama dengan 0. Contohnya yaitu 2000 bagi 90 sama dengan 22. 22 kali 90 itu sisanya 20. Jadi 2000 sama dengan 20. 2000 sama dengan 90 kali 22 tambah 20. Contoh keduanya yaitu min 22 bagi 3 sama dengan min 8, sisanya 2. Min 22 sama dengan 3 kali min 8 tambah 2. Tetapi min 22 sama dengan 3 kali min 7 kurang 1. Salah, karena tidak memenuhi syarat teorema Euklidan 1. Teorema 2-nya yaitu menyatakan misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N lebih dari 0, sedemikian sehingga menghasilkan M sama dengan N kali Q tambah R, dengan syarat R kurang dari N lebih dari sama dengan 0. Maka PBB M, N sama dengan PBB N, R. Contohnya yaitu M sama dengan 60, N sama dengan 18. 60 sama dengan 18 kali 3 tambah 12. Maka PBB 60,18 sama dengan PBB 18,12 sama dengan 6. Selanjutnya kombinasi lanjar. Contohnya yaitu PBB 21,45. Penyelesaiannya yaitu 45 sama dengan 2 kali 21 tambah 3
sedangkan 21 yaitu 7 kali 3 tambah 0. Karena sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 3, maka PBB 45,21 sama dengan 3. Kemudian disubstitusi menghasilkan 3 sama dengan 45 kurang 2 kali 21. Selanjutnya adalah relatif prima. Dikatakan relatif prima jika A dan B terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga M kali A tambah N kali B menghasilkan 1. Contohnya itu 20 dan 3. Relatif prima karena PBB 20,3 sama dengan 1. Atau dapat ditulis 2 kali 20 tambah min 13 kali 3 sama dengan 1. Dimana M sama dengan 2, N sama dengan min 13. Tetapi contoh lainnya 20 dan 5 itu tidak relatif prima karena dia PBB-nya tidak sama dengan 1. Selanjutnya adalah teorema Euler. Misalkan A dan N adalah dua bilangan bulat relatif prima, maka A totian pangkat N ekuivalen dengan 1 modulo N. Contohnya yaitu A sama dengan 7 dan N sama dengan 10. Maka totian 10 sama dengan 4. 7 pangkat 4 ekuivalen 2041 ekuivalen dengan modulo 10. Penjelasan tentang struktur aljabar. Struktur aljabar pada grup G kali mempunyai 4 sifat, yaitu tertutup, asosiatif, identitas, dan invers. Contoh grup di Z6 tambah, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian contoh selanjutnya di grup Z8 kali, yaitu dimulai dari 1, 3, 5, 7. Dapat dilihat pada tabel berikut penyelesaian modulonya. Selanjutnya grup siklik. Grup G bintang disebut grup siklik jika terdapat G elemen G besar di mana terdapat A elemen G, A sama dengan G pangkat R. G pangkat R sama dengan G kali G sampai G. Operasi sebanyak R untuk suatu R elemen Z tambah. Unsur G juga biasa disebut sebagai unsur pembangun atau generator. Misalnya yaitu di Z7 tambah grup siklik karena 1 merupakan pembangun dari Z7. Itulah presentasi yang saya dapat berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.